Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanisa Zuren, NIM 18043058. Di sini saya akan membahas yaitu tentang tugas pertemuan kelima mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang soal pada buku Kelly, Bazan, dan Loudon. Pertama, saya akan membahas tentang pertanyaan pada buku Kelly, yang mana ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah big data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Big data memang merupakan masalah, tetapi tidak sebesar masalah pada skala penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Keamanan dunia maya adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah pada serangan keamanan oleh hacker, peretasan mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data pelanggan, termasuk informasi seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Lalu data-data ini dapat disalahgunakan. Itulah mengapa alasan masalah keamanan dan kontrol dunia maya jauh lebih penting. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat, dan seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Memiliki data yang salah bisa menghancurkan hampir seluruh basis data dan keputusan yang akan diambil. Karena ini seperti mempercayai sesuatu yang tidak benar sama sekali dan sebenarnya itu salah. Contohnya saja seperti kita memiliki alamat penagihan yang salah dengan nama yang benar. Maka dengan begitu pelanggan dapat membantah bahwa dia tidak pernah mendapatkan tagihan sebenarnya yang seharusnya dikirimkan kepadanya. Jadi tidak hanya mahal, namun data yang salah juga membuat pelanggan menjauh dengan kita. Contoh lainnya adalah kesalahan dalam menginput saldo piutang. Contohnya pelanggan sudah membayar namun belum tercatat oleh kita, sehingga terjadilah perselisihan dengan pelanggan. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Manajemen master sangat penting bagi perusahaan yang memiliki banyak sumber data karena dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, bertukar, dan mensinkronkan data agar lebih konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk perusahaan data master inti. Manajemen data master secara konsisten dapat mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi dan dari berbagai sumber, serta juga secara konsisten mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertanyaan pada buku Balzan, yaitu di review question. Pertanyaan pertama, yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar. Virtualisasi adalah pembuatan versi virtual dari sumber daya komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi membantu era data besar karena pada saat sekarang ini sangat dimungkinkan untuk melakukan virtualisasi data. Dalam industri teknologi informasi, ada sebutan untuk alat virtualisasi data besar untuk membantu menangani analitik big data. Virtualisasi penyimpanan menggabungkan sumber daya penyimpanan fisik sehingga lebih efektif dibagikan. Ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan juga mempermudah pengelolaan penyimpanan data. Lalu pertanyaan yang kedua, apa itu distributed computing dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Distributed computing atau komputasi terdistribusi merupakan komputasi yang
dilakukan secara terdistribusi, yaitu yang melibatkan lebih dari satu komputer. Proses komputasi terdistribusi dan mengelola algoritme di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Ini membantu dalam berbagai sumber daya, mulai dari jaringan hingga penyimpanan, agar disimpan secara efisien dan hemat biaya. Lalu, untuk pertanyaan ketiga, yaitu mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Jawabannya adalah karena sebuah perusahaan itu memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, namun akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu, sehingga manajer harus mengirimkan permintaan informasi ke departemen sistem informasi manajemen di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Mungkin perlu waktu berhari-hari untuk mengumpulkan informasi yang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Lalu masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Gudang data adalah kumpulan infologis yang dikumpulkan dari database operasional yang berbeda. Ini mendukung aktivitas analisis bisnis dan tugas pengambilan keputusan dan pembakuan informasi. Bisnis dapat mengembangkan profil pelanggan, meningkatkan operasi, mengidentifikasi peluang produk baru, dan masalah keuangan. Lalu masuk ke pertanyaan pada buku Laudon. Di sini yaitu tentang kasus database where the data aren't there. Pada kasus ini pertanyaan yang pertama yaitu tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini dan bagaimana masalah ini serius atau bukan. Masalah pada kasus tersebut yaitu berkaitan dengan kegagalan sistem NICS dalam melihat latar belakang seseorang guna untuk pengujian kelayakan memberi senjata api. Kemudian pada kasus ini juga ada juga kesenjangan dalam database narapidana, terutama kelengkapan dan kekuatan datanya, disebabkan karena adanya kegagalan dalam mengirim data, keterlambatan dalam memperbaharui data yang ada, serta data yang tidak terintegrasi dengan baik. Masalah ini sangat serius, seperti halnya kasus penembakan di gereja karena kelalaian sistem NICS dalam menandai pihak yang terlarang untuk membeli senjata, yang pada akhirnya membuat kekacauan besar. Kemudian pada kasus ini juga pembebasan simpon hanya berbekal database yang menyimpang, yang seharusnya perlu diperhatikan dengan serius karena perlu untuk mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan oleh seorang narapidana. Apa saja yang bisa mereka lakukan? Bisa dilihat sistem yang cacat akan menimbulkan kekacauan sehingga dapat menghilangkan nyawa banyak orang. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah manajemen, organisasi, dan teknologi menjadi faktor penyebab masalah ini? Jawabannya yaitu ya. Baik manajemen, organisasi maupun teknologi itu menjadi faktor penyebab masalah di sini. Kenapa? Karena pada sisi manajemen sendiri yaitu seperti kelalaian Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memberitahu otoritas federal mengenai hukuman kekerasan yang seharusnya bisa mencegah Kelly untuk tidak membeli senjata serta layanan militer Amerika Serikat yang khusus pada sistem pemeriksaan latar belakang. Kemudian dari segi organisasinya, hukum federal mensyaratkan Departemen Federal termasuk cabang militer untuk memberitahu kehakiman Departemen setidaknya triwulan tentang catatan apapun yang mereka telah menunjukkan bahwa seseorang yang didiskualifikasi untuk membeli senjata. Di tingkat negara bagian, bagaimanapun kepatuhan bersifat sukarela kecuali ditentukan oleh hukum negara bagian atau federal. Persyaratan pendanaan. Tidak diketahui berapa banyak catatan pengadilan militer diserahkan ke FBI yang mengatakan tidak akan memberikan informasi. Lalu kemudian yang terakhir, dari segi teknologi, masih ada beberapa negara bagian yang masih mengendalikan sistem data menggunakan kertas sehingga tidak terintegrasi ke sistem elektronik database federal.
Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap di FBI, NCC, dan NICS database? Dampak dari pencatatan yang tidak lengkap ini adalah kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan database mereka sendiri dapat membuat orang terbunuh, salah menilai kasus mereka, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.